Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kita hormati Bapak Rektor beserta jajarannya, Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, kemudian Bapak Ibu Ketua Jurusan PAI serta Sekretaris, para aktivis mahasiswa, Ketua Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa, kemudian HMJ PAI terutama sebagai tuan rumah, kemudian ada Sekinah tadi sebagai moderator, beserta adik-adik mahasiswa PAI di Fakultas Tarbiyah IAIN Padang Sidempuan. Kita bersyukur kepada Allah, meski kita tidak satu ruangan ini, tapi bisa tetap melaksanakan perkuliahan jarak jauh. Saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung ke sana. Dan sesuai juga dengan komunikasi panitia, saya diizinkan untuk memberikan kuliah melalui secara virtual. Semoga ini bisa memberikan tambahan wawasan kepada adik-adik tentang tema yang diangkat pada hari ini. Waktu kita sudah 10.20, saya lihat ada 2 pemateri, saya mencoba untuk presentasi tidak panjang-panjang ya. Nanti diharapkan ada pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya coba presentasikan. Waduh, ini sudah Wahyu Hasibuan. Tadi saya rasa ini berpindah apanya ya. Tolong saya dijadikan co-host supaya bisa saya share screen. Wahyu, dengar Wahyu Hasibuan yang megang HP Wahyu Hasibuan supaya saya dijadikan oke, terima kasih. Kalau suara saya bermasalah tolong disampaikan ya. Ini saya tidak tahu apakah teman-teman saya dengar atau tidak. Tadi saya dengar apanya saya disebut dari Sunan Ampel, mungkin keliru tadi cari datanya. Saya dari IAIN Imam Bonjol Padang, baik S1 maupun S3. Kemudian dulu juga pernah nyantri di Pesantren Aliful Ikhwan SAA di Silangkitang, Labuan Batu Selatan. Dan sejak kuliah sampai sekarang berdomisili di Padang sejak tahun 2000. Dan sekarang sudah ditakdirkan menjadi dosen baik di Fakultas Tarbiyah, tapi home base-nya di Pasca Sarjana UIN Padang. Ya, terima kasih saya ucapkan telah mengundang saya. Juga Bu Dekan, Ibu WD1, kemudian para dosen yang hadir, mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi tentang kajian hari ini. Ini mungkin lebih jelas ya kalau saya pakai handset. Lebih jelas kah? Nah, bisa ditangkap suara saya? Halo? Moderatornya bisa jawab saya? Iya, Pak. Lebih jelas pakai handset? Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini sebenarnya kalau kita bicara tentang pendidikan karakter, saya biasanya paling tidak 2 jam beri materi ya, karena ini memang cukup panjang, apalagi kalau kita ingin lebih ke praktisnya, bagaimana penerapannya ya. Tapi oke, kita akan coba untuk menyampaikan yang seringkas mungkin mengingat waktu kita yang cukup singkat ya. Mudah-mudahan bisa ya. Saya pernah diberi kesempatan juga di tahun 2017 sampai 2019 bergabung di Direktorat Pembinaan SMP di Kemdikbud menjadi tim teknis PPK ini ya. Tapi terakhir sebenarnya sekarang sudah berkembang menjadi profil pelajar Pancasila. Dan ketika saya sudah diamanahi di kampus sebagai wakil dekan, nampaknya tidak bisa lagi aktif di pusat ya karena kegiatan-kegiatan di kampus kita. Tapi menarik kajian yang disampaikan, tema yang diusung oleh HMJ hari ini mengaitkan antara PPK dengan generasi emas 2045. Seringkali dipertanyakan, siapkah Anda menjadi generasi 45 itu? Nah,
pada tahun 2045 itu berapa kira-kira usia Anda? Dan ketika itu bangsa Indonesia merdeka sudah mencapai 1 abad, 100 tahun. Jadi kalau saya tahun 45 itu berapa itu sudah umurnya itu? Tahun 82 lahir ya sudah cukup tua ya. Adik-adik mungkin sekitar 40 ya. Mungkin ini yang hadir sekarang, mahasiswa sekarang sekitar 40, 41 ya, 42 di tahun 45 itu. Tentu ini adalah masa-masa yang paling brilian. Kita tahu Nabi Muhammad SAW juga diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun itu, dan itu cukup. Dan itu adalah titik balik usia kematangan maksimal untuk berbuat terbaik ya. Jadi saya kira menarik sekali ketika HMJPAI hari ini mengangkat tema ini. Dan pada masa itu ya, usia-usia ini juga di menjelang 45 itu pada rentang 20 tahun 2002 sampai 2035 Indonesia juga mengalami bonus demografi. Artinya lebih banyak usia-usia produktif ketimbang orang yang sudah tua, ya masih anak-anak. Itu justru penduduk Indonesia ini mayoritas usia produktif. Ini adalah kekuatan besar, peluang besar bagi bangsa ini untuk jauh lebih maju. Kalau kita mampu untuk mengemas kualitas SDM kita itu di jalan yang benar gitu. Kalau tidak, kalau kita gagal, maka masa depan kita sangat suram. Bisa jadi negeri ini berantakan ya. Jadi ini harus dipersiapkan secara matang. Termasuk hari ini di tahun 2022 ini yang kita baru selesai pandemi, mudah-mudahan sudah berakhirlah pandemi kemarin. Kita harus start lagi ini. Harus menuju impian kita bagaimana negara ini menjadi negara yang setara dengan negara-negara maju lainnya. Apalagi kita sebagai mayoritas muslim di dunia ini. Seharusnya kita tampil terdepan. Menjadi panutan bagi negara-negara lain. Maka yang bertanggung jawab utama itu adalah Anda-Anda ini. Sebagai pemuda-pemuda generasi muslim. Bertanggung jawab untuk menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kalau ingin bangsa ini maju, ya majukan diri sendiri. Jadikan pribadi kita masing-masing sebagai individu yang berprestasi. Bukankah setiap hari kita diseru menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang berprestasi. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. 2 kali dalam azan. Hayya 'alal falah, sekali dalam qomat. 3 kali setiap waktu sholat. Kali 5, 15 kali kita dipanggil supaya menjadi orang-orang yang berprestasi. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Sebagai setiap muslim bertanggung jawab untuk mengemban amanah menjadi Abdullah dan Khalifah di muka bumi ini. Oke, saya lanjut. Ini ciri-ciri dari generasi muda masa depan Indonesia Emas 2045 itu. Mereka sehat ya. Ini dari ada data dari BKKBN. Sehat menyehatkan dalam interaksi alamnya. Sebenarnya dalam Islam sehat jasmani dan rohaninya. Orang jasmaninya sehat tapi korupsi, ya, menipu orang, sogok menyogok, itu tidak sehat mentalnya. Tidak sehat rohaninya. Bisa jadi tubuhnya sehat. Kita inginkan sehat jasmani rohani. Memiliki kecerdasan yang komprehensif. Tidak hanya berbicara, tapi juga menulis. Satunya pikiran, tulisan, dan perbuatan. Nah, gitu kan. Tidak hanya cerdas dari segi tafakuh fiddin, tapi juga cerdas dalam hal ayat-ayat kauniyah. Makanya IAIN banyak yang berubah menjadi UIN. Supaya bisa melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang komprehensif. Tidak hanya bicara tentang agama, tok, ensik, tetapi juga bicara tentang alam, sains, teknologi. Karena pada hakikatnya semua ayat-ayat Allah itu, semua ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Damai dalam interaksi sosialnya. Sampai sekarang kita kadang-kadang stres juga itu, naik emosi kita. Kalau kita baca Twitter, ya, media sosial, Facebook, Instagram, caci maki, sumpah serapah, masih terpolarisasi gara-gara politik. Bahkan ada yang Islamophobia, ada yang menyerang-nyerang Muslim, ada yang buzzer-buzzer yang disengaja dilepaskan untuk memecah belah gitu ya. Kalau seperti ini terus berlangsung, tidak diputus mata rantai ini, gimana mungkin kita akan menjadi generasi emas? Harusnya damai berinteraksi, mengkritik bukan mencaci maki. Mengkritik untuk membangun, karena kita satu saudara. Ya kan? Mengkritik itu sebaiknya ya tidak di muka umum. Kalau di muka umum semakin melawan dia kan.
Ketika saudara kita terbuka, mohon maaf, ada teman kita yang terbuka resletingnya. Apa kita umumkan di ruang rame? Resletingmu terbuka. Gitu. Tidak kan? Kalau teman kita, kalau teman yang baik, tentu kita bisikkan sama dia kan. Kawan, resleting terbuka, tutup. Sehingga dia tak dipermalukan. Gitu. Tapi cara-cara itu sekarang, kearifan itu mulai hilang. Kita mengkritik di depan banyak orang, lalu mencaci maki. Tidak ada kedamaian dalam interaksi sosial. Ada kardun, ada cebong, ada kampret. Ini kalau ini dibiarkan terus, kita terpolarisasi dan tidak akan menciptakan kedamaian. Ini membahayakan masa depan bangsa ini. Produktif dan inovatif, kita bisa menghasilkan sesuatu. Berkarakter yang kuat, ini yang poin yang ini. Yang kita bahas, berkarakter yang kuat dan berperadaban unggul. Oleh karena itu 4 pilar Indonesia 2045 itu adalah mereka punya pengembangan SDM dan penguasaan iptek, berkembangan ekonomi berkelanjutan, kemudian ada pemerataan pembangunan, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Kita ingin bicara yang poin pertama, pembangunan SDM dan penguasaan iptek dengan pola penguatan karakter, ya, penguatan karakter. Kita langsung kemari. Sebenarnya penguatan pendidikan karakter itu sudah rentetannya sudah cukup panjang. Ini yang merah-merah ini sudah kita lakukan di Sumatera Barat ya. Tapi untuk Indonesia mulai tahun 2010 sudah ada namanya pendidikan budaya karakter bangsa. Ketika itu presidennya Pak SBY jilid kedua. Muncul istilah PBKB. Tahun 2016 era Pak Jokowi maka muncullah penguatan pendidikan karakter. Setahun kemudian muncul Perpres 87 tahun 2017. Jadi sudah cukup lama sebenarnya ini ya tentang PPK. Maka kemarin ketika teman kita mengkontak saya ya tentang PPK, saya bilang kita harus bicara sampai kepada Pancasila, profil pelajar Pancasila karena PPK ini sudah cukup lama sebenarnya tahun 2016. Nanti akan kita bahas, mudah-mudahan bisa waktu kita cukup. Lalu tahun 2018 muncul Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Baru di tahun ini muncul keputusan Kepala BSKAP, ya, Badan Standar Kompetensi dan Asesmen Pengetahuan tentang dimensi elemen dan sub elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Ini yang terbaru. Tapi yang terbaru ini juga tidak lepas dari PPK. Ya. Kita lihat, kita langsung apa itu PPK ya? Apa itu pendidikan karakter? Ini dia. Gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi hati, olah rasa, pikir dan olahraga. Jadi ada di situ kalbu, ada situ emosi, ada situ akal, dan ada situ fisik. Dengan melibatkan kerjasama antar keluarga dan masyarakat, terutama satuan pendidikan sebagai poros utamanya. Karena mereka yang mendesain kegiatan ini. Dalam rangka sebagai gerakan dari Nasional Revolusi Mental. Ini sejak tahun 2017 sudah muncul definisi ini, yang saya kira sampai sekarang masih bertahan. Meskipun kita umat Islam selalu saja mempertanyakan, kenapa dipakai istilah karakter? Kenapa tak dipakai istilah akhlak? Nah, padahal dalam Undang-Undang Sisdiknas itu dijelaskan tujuan pendidikan itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengoptimalkan potensi diri yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Tidak ada kata karakter. Tapi oke lah, karena memang istilah karakter menjadi familiar dalam kajian-kajian pendidikan seperti Thomas Licona, ya, dia menulis tentang karakter for educating dan banyak buku-buku tentang karakter, maka nampaknya tokoh-tokoh kita di Indonesia juga termasuk pemerintah menggunakan nomenklatur karakter. Tetapi kita sebagai umat Islam ya perlu menekankan bahwa karakter itu juga harus mencakup makna akhlak. Walaupun dalam KBBI karakter adalah watak juga sebagai akhlak. Jadi karakter itu juga bermakna akhlak. Jadi kita harus duduk konsepnya. Akhlak itu harus tercover dalam definisi karakter. Karena akhlak dalam Islam tidak sekedar pribadi baiknya perilaku, tetapi karakter itu, akhlak itu punya kaitan dengan Khalik. Kalau Allah itu disebut sebagai ma'bud, maka manusia disebut sebagai abid. Maka cara seorang abid dekat dengan ma'bud haruslah dengan beribadah. Dan Allah itu disebut sebagai Khaliq.
dan manusia disebut sebagai makhluk, dan makhluk yang ingin dekat pada Khalik dia harus berakhlak. Maka dalam sufi, dalam tasawuf selalu dikenal matan hadis, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Maka akhlak tidak akan mungkin dimiliki oleh seorang manusia kalau dia tak bertuhan. Karena dari segi bahasa saja akhlak itu punya kaitan, punya asal kata yang sama, khulqun, ya, dari khalik, makhluk, akhlak. Kalau karakter, bisa saja orang berkarakter tak bertuhan kan? Baik, dia disiplin, tapi dia tak bertuhan. Ya, mereka orang-orang ateis menganggap itu adalah berkarakter. Tapi kita tidak. Maka di Indonesia nanti juga PPK itu yang pertama itu religius, ya, religius. Mestinya itu jadi syarat utama. Syarat utama. Ya. Saudara sekalian, maka insan kamil adalah mereka yang berakhlak dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi Abdullah dengan akhlak kepada alam semesta, dia menjadi khalifatullah fil ardi. Oke, itu konsep dasar saya kira. Nah, kalau kita lihat tujuan PPK itu juga membekali peserta didik sebagai generasi emas tahun 2045. Jadi jelas ya, ada kaitan PPK dengan generasi emas. Karena ini tujuan pertamanya untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Seperti yang menjadi tema kita pada hari ini. Inilah yang perlu dipahami. Ini agak rumit dikit ini. Bagi adik-adik yang sudah biasa baca, saya kira sudah menguasai. Tapi yang belum pernah baca tentang konsep PPK, inilah isinya. Bagaimana mengimplementasikan PPK itu di sekolah. Kita biasanya melatih kepala sekolah itu 3-4 hari. Ya, kalau untuk tuntas mendesain bagaimana implementasi PPK di sekolah. Jadi cukup butuh waktu 3-4 hari. Tapi yang paling penting, paling tidak yang adik-adik kuasai yang ini, yang bagian tengah. Bagaimana PPK itu diterapkan berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Nanti dia harus masuk dalam kurikulum ya. Dalam kurikulum. Terlibat orang tua, komite sekolah, dunia usaha, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Tapi yang perlu dikuasai itu kita sebagai guru agama, nanti kalau adik-adik sudah jadi guru agama, ya, maka nanti akan berperan sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan karakter. Karena agama itu sangat syarat dengan karakter, dengan akhlak gitu. Maka kita harus tampil terdepan. Dan ingat, kompetensi guru PAI itu berbeda dengan kompetensi guru umum. Guru umum cuma 4 kompetensinya kan. Ada kepribadian, sosial, profesional, pedagogik. Tapi kita yang di PAI tambah 2 lagi kan. Kompetensi spiritual dan kompetensi leadership kepemimpinan. Walaupun kita nanti menjadi guru di lapangan tak jadi kepala sekolah, tapi kita mesti memiliki kompetensi leadership. Memimpin para guru, memimpin siswa-siswa agar memiliki karakter spiritualitas, memiliki karakter religius. Jadi adik-adik harus menjadi ujung tombak. Bagaimana caranya? Mengintegrasikan nilai karakter dalam kelas dengan integrasi dalam mata pelajaran, ya, optimalisasi modal lokal, manajemen kelas, berbudaya sekolah, pembiasaan nilai dalam keseharian sekolah, keteladanan pendidik, ekosistem sekolah, norma peraturan regulasi, sampai kepada masyarakat. Sekolah itu harus bekerja sama dengan masyarakat, bagaimana supaya terlibat masyarakat itu mendidik karakter siswa itu. Saya ingin menjelaskan lebih detail. Langsung aja kemari. Jadi ini ya karakter itu ya. Kalau karakter itu pada awalnya ada 18 nilai karakter. Tahun 2017 diperas menjadi 5 nilai karakter utama. Ada namanya religius, ada namanya nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tetapi tidak menghilangkan 18 nilai karakter yang sudah ada. 18 nilai karakter yang termaktub dalam Perpres 87 dan Permendikbud nomor 20 itu tetap ada. Tetapi nanti dibungkus, ya, diperas, ya, di kerangkanya itu dalam 3 nilai utama itu. Nah, nanti kita lihatlah di sini bentuk-bentuk kegiatannya. Religius itu seperti perayaan hari kegiatan agama, anti kekerasan, kegiatan kerohanian, khazanah keagamaan, dan lain-lain. Nasionalis itu seperti bela negara, ya, deradikalisasi, guru garis depan, dan lain-lain. Mandiri itu gerakan literasi, kepala sekolah sebagai manajer. Sekarang kepala sekolah tak lagi mengajar ya, tak lagi mengajar. Tugas utamanya sebagai manajer.
Ya. Ini supaya dia otonom dalam hal-hal tertentu. Ya. Kemudian gotong royong, ya, seperti program Kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Kemudian ada integritas, ada ujian, ya, integritas ujian nasional, gerakan sekolah aman, pendidikan anti korupsi dan sebagainya. Nah, ini coba saya ingin menjelaskan ini karena ini sangat penting. Ya. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter berbasis kelas? Dia didesain bagaimana seorang guru itu menanamkan karakter ketika terjadi proses pendidikan dalam kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Kelas jangan dipahami hanya ruangan dalam kelas. Tapi ketika mereka belajar di masjid, di musola, bahkan di lapangan seperti guru olahraga, itu juga namanya kelas. Saat interaksi belajar mengajar itu harus ditanamkan nilai karakter. Gimana caranya? Yang pertama, integrasikanlah ketika dalam pembelajaran itu dia nilai karakter. Misalnya, nilai karakter religius. Gimana cara mengintegrasikannya? Mulai pelajaran dengan Assalamualaikum, mulai dengan doa, tutup dengan doa. Ini kadang-kadang kan guru masuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mana tugas kemarin? Langsung marah-marah. Itu tidak menanamkan karakter itu. Menanamkan karakter gotong royong. Gimana caranya? Gurunya ceramah aja. Gimana cara menanamkan karakter gotong royong? Seperti saya sekarang, eksposisi, menyampaikan materi dalam 30 menit ini, ya kan? Apa bisa saya menanamkan nilai karakter gotong royong? Sementara saudara itu semuanya diam mendengar. Nggak bisa. Atau tidak signifikan. Paling saya hanya bisa mengajak anak-anak, adik-adik, kita selalu gotong royong ya. Itu tidak efektif. Yang efektif itu bagaimana? Buatlah pembelajaran, desainlah pembelajaran yang memungkinkan mereka gotong royong. Contohnya apa? Kita diskusi. Mari kita diskusi, kita bagi 4 kelompok, silakan bentuk kelompok masing-masing 4, lalu susun mejanya. Jadi 4 kelompok. Ayo silakan angkat kursi, angkat meja. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4. Di saat itu nampaklah mana anak-anak yang angkat meja, mana yang tidak, mana yang membantu, mana yang tidak. Di situ sudah terjadi proses penanaman nilai karakter gotong royong. Disiplin. Sebelum masuk kelas, apel dulu, baris dulu murid itu. Coba antrian masuk kelas, bersalaman dengan guru. Letakkan itu sepatunya berderetan. Kalau ada rak sepatu di depan kelasnya, ya kan? Ada lokernya, rapikan dulu kelasnya. Dikondisikan mereka itu untuk disiplin, bersih lingkungan sebelum belajar dimulai. Itu adalah bagian dari penanaman karakter dalam kelas. Kalau Anda lihat praktik-praktik baik pendidikan karakter di Jepang, di Finlandia, mereka memang fokus ke situ dulu sebelum banyak cerita materi. Kadang-kadang kan kita tidak, lebih banyak ceramah aja ketimbang proses pembiasaan itu. PPK dalam manajemen kelas, seperti tadi saya katakan, ini juga termasuk ya, lingkungan belajar yang kondusif. Jangan langsung ngajar. Sudah jelas berserak-serak sampah, kita biarkan saja. Kondisikan dulu kelas itu. PPK melalui pemilihan metode pembelajaran. Itu tadi, jangan hanya ceramah, tapi pilihlah metode yang dapat menanamkan karakter itu. Ada metode cooperative learning, project based learning, problem based learning, ya kan, dan lain sebagainya. PPK melalui layanan BK. BK harus difungsikan sebagai ujung tombak dalam penanaman nilai karakter secara umum ya. Lalu ada muatan lokal. Muatan lokal juga harusnya disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Oke, di mana kita masuk? Ini kan umum ini. Yang agama mana masuk? Bagaimana PAI seharusnya bisa mengembangkan, mengintegrasikan imtak dalam pembelajaran. Nah, ini yang seharusnya. Bagaimana integrasi ketakwaan dalam mata pelajaran. Tidak hanya PAI, saudara. Tapi semua mata pelajaran harus ikut mengintegrasikan ketakwaan atau keimanan atau keislaman atau aspek religiusitas pada mata pelajarannya. Kami di Sumatera Barat, saya termasuk timnya itu mengembangkan integrasi pendidikan Al-Quran dan budaya Minangkabau ke seluruh mata pelajaran umum. Nah, gitu kan. Ketika guru IPA bicara tentang lingkungan hidup, maka dia bacakanlah Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas.
Ketika guru fisika bicara tentang energi cahaya, maka bacakanlah Allahu nurus samawati wal ard. Nah, begitu. Ya. Ketika guru matematika mengajarkan angka-angka, hitung menghitung, kurang mengurang, maka tanamkanlah sifat kejujuran. Ya. As-sadiqin, orang-orang yang jujur. Nah, begitu. Ketika guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris mengajarkan tentang bahasa dengan cara yang baik, presentasi berbicara dengan cara yang sopan, maka ajarkanlah tentang komunikasi dalam Quran. Qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan karima. Tapi kan tak semuanya guru-guru umum mampu untuk mengintegrasikan imtak dan keislaman itu. Disinilah peran guru agama. Bekerja sama dengan guru-guru umum untuk bersama-sama menanamkan nilai-nilai religius dalam mata pelajarannya. Ya, kami di sini saya mendorong Dinas Pendidikan Sumatera Barat beberapa tahun yang lalu untuk kerjasama antara guru agama dengan guru umum. Lalu mereka undang, saya menjadi mentornya, kita dekatkan antara guru fisika dengan guru agama, guru ekonomi dan guru agama, guru matematika dan guru agama. Mereka sama-sama membuat modul, walaupun belum tuntas, tapi paling tidak sudah ada contoh-contoh yang mereka lahirkan, sehingga mereka mengajar guru-guru umum itu mengaitkan nilai agama dalam pelajaran. Ini saya kira cukup bagus untuk menanamkan dimensi keislaman, khususnya ya, dimensi karakter religius di sekolah, tidak hanya tanggung jawab guru agama. Paradigma ilmu berbasis tauhid. Semua umat Islam harus sepakat, wajib sepakat bahwa sesungguhnya semua ilmu itu berasal dari Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ilmu itu seharusnya membuat orang khasyah kepada Allah sehingga dia pantas disebut sebagai ulama. Sehingga ulama dalam konteks ayat itu bukan hanya guru-guru agama, tetapi guru biologi, guru matematika, guru fisika, semuanya bisa juga berhak disebut sebagai ulama dengan catatan ilmu yang diajarkannya itu membuat mereka khasyah, takut kepada Allah. Wah, ini agak tinggi gajinya nih, gaji tasawuf ini kan. Oke, ini saya kira perlu dikembangkan, termasuk memungkinkan pendidikan agama itu ditambah jam pelajarannya, walaupun sekarang belum diakomodir oleh dalam Dapodik. Tetapi regulasi dalam PP 55 tahun 2007 sebenarnya membolehkan jam agama itu ditambah, walaupun dalam realitanya di lapangan mereka kunci dalam sistem Dapodik, data pokok pendidikan. Itu persoalan panjang yang sudah lama kita diskusikan, belum kelar sampai hari ini. Baik, ini berbasis kelas, sekolah. Gimana caranya? Buatlah aturan di sekolah itu, apakah ekstrakurikuler, apakah regulasi-regulasi yang membuat orang nyaman untuk menanamkan karakter. Contohnya apa? Karakter bersih lingkungan. Pastikan dong WC-nya itu bersih, tersedia WC di sekolah itu. Rasionya berapa antar murid dengan jumlah WC. Ini jumlah muridnya 500, WC cuma 2. Tak ada pula merek dan laki-laki perempuan. Masya Allah. Ada toiletnya, tak ada airnya. Ada toiletnya, ada airnya, tak ada gayungnya. Ada gayung, ada air, ada toilet. Pintunya tak berkunci. Mana itu? Mana mungkin bisa tertanam karakter di kultur sekolah, termasuk di kampus kita juga kan? Bersih penghijauan, berserak-serak. Sampah. Tak ada tong sampah. Padahal dekat kantin. Hanya dicampur, dibuang oleh murid-murid itu. Maka kondisikanlah sekolah itu, ya, termasuk regulasi-regulasinya itu. Sholat duha. Beri jam istirahat sholat duha. Sholat fardu berjamaah. Siapkan musola di sekolah itu yang memungkinkan anak-anak semuanya sholat. Dan tidak hanya murid yang sholat. Guru-guru pun harus ikut sholat. Maka buat regulasi. Guru agama harus ngotot dengan kepala sekolah. Bapak ibu kepala tolong perintahkan guru-guru lain ikut sholat zuhur berjamaah dengan anak-anak. Begitu. Inilah. Kalau hanya guru agama sendiri berjuang, akan sulit membentuk karakter keislaman atau religius untuk anak-anak kita. Maka ini contoh-contoh yang bisa adik-adik perjuangkan sebagai alumni PAI nanti ya. Ya, ada regulasi, ada sekolah ramah anak, ada atas sekolah, membangun kultur Qurani, ya, buat branding sekolah, salat duha, salat berjamaah, literasi sekolah,
ada kegiatan rohis dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah budaya berbasis masyarakat. Ya, sebelum itu saya pribadi selalu mendengungkan, mengkampanyekan ya supaya karakter ini dikuatkan melalui adanya ekstrakurikuler pendidikan Al-Quran. Karena ternyata dalam Perpres ini dibolehkan sekolah mewajibkan ekstrakurikuler atau muatan lokal yang sangat erat dengan karakter. Ya kan? Saya mendorong di mana-mana sekolah-sekolah, tolonglah buat ekstrakurikuler wajib selain pramuka. Pramuka itu kewajiban ekskul nasional. Kita buat ekskul sekolah yang wajib semua siswa ambil, yaitu pendidikan Al-Quran. Karena mata pelajaran PAI yang hanya 3 jam, 2 jam itu, 4 jam itu di SD, tidak akan mungkin membuat orang literat terhadap Quran. Maka buat ekskulnya. Tahsin, tahfiz, tadabbur Quran. Jangan cuma menghafal, tapi juga tadabbur Quran. Karena memang banyak riset yang menunjukkan siswa-siswa yang hafal Quran, yang dekat dengan Quran, itu karakternya lebih baik. Silakan cek teman-teman kamu juga sama mahasiswa. Siapa yang suka menghafal Quran? Siapa yang tilawahnya rajin one day one juz? Coba lihat karakter perangainya. Apakah dia terlibat narkoba? Apakah dia anak berandalan? Tidak. Karena mereka yakin seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, syakautu ila waqi su'a hifzi farsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yutali 'asi. Bagi mereka kalau bermaksiat hafalan sesat, kalau taat hafalan jadi kuat. Ya, karena bermaksiat nurullah itu akan hilang sehingga hafalan ayat-ayatnya bisa hilang. Maka mereka menjaga dirinya untuk tetap taat kepada Allah. Makanya bagi saya yang paling mudah mendidik karakter anak itu adalah dekatkan Quran ke anak itu. Aman tuh. Tapi kalau tak pernah baca Quran, Allah itu cuman karakter semua aja. Dekatkan Quran. Kalau umat ini mau beres, kembalikan ke Quran. Ya. Masyarakat, bagaimana kita sekolah mampu berkolaborasi dengan masyarakat mendidik karakter. Misalnya di sekolah-sekolah, mungkin adik-adik bisa lihat. Di sekolah itu ternyata ada yang apa? Ini, waduh, ini terlempar ini. Saya kok tidak jadi co-host lagi nih. Tolong Wahyu Hasibuan dialihkan ke saya lagi. Kalau tidak, saya tidak bisa share screen. Yang Wahyu Hasibuan sekarang jadi host. Oke, terima kasih. Sebentar, saya. Oke. Maaf Pak, di sini kami terkendala akibat lampu di sini mati Pak. Oke. Jadi sekarang suara saya gimana? Berarti mic sekarang mati? Iya Pak. Berarti kawan-kawan nggak dengar suara saya berarti semuanya? Kalau suara terdengar Pak. Udah ya, dengar ya? Iya Pak. Jangan nanti saya sendiri yang bicara. Nah, ini ya masalah. Ini sudah berapa menit lagi saya ini? Sudah habis? Masya Allah. Sudah habis Lagi Pak, 5 menit lagi Pak. Oke lah, 5 menit lagi. Oke, baik. Ini yang di masyarakat, bagaimana masyarakat ikut menertibkan anak-anak kita. Misalnya ada anak-anak merokok di sekolah. Pas di depan sekolah itu ada warung. Warungnya itu melindungi anak-anak merokok. Ini akibat apa? Karena tak ada kerjasama antara pimpinan sekolah dengan penjual atau orang yang jaga warung di sekitar sekolah. Itu contohnya ya, dan lain sebagainya. Oke, inilah diantaranya itu orang tua juga dipanggil ke sekolah, bisa kita kembangkan parenting. Ini sebenarnya saya ingin banyak bercerita. Ini masih karakter. Belum saya bicara tentang profil Pancasila. Ya ini, tapi semuanya itu saudara, semuanya itu menjadi kunci utamanya adalah guru. Kalau gurunya tak berkarakter, gimana anaknya berkarakter? Sebaik apapun instrumen di kegiatan itu dirancang, tapi kalau gurunya tidak berkarakter, saya kira itu akan gagal. Ya, makanya guru itu harusnya mengacu kepada Rasulullah SAW. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah 151, Ali Imran 164, gitu ya, Al-Jumu'ah ayat 2. Nabi Muhammad itu menjadi seorang guru, dia menjadi orang yang membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan
peserta didik mengajarkan Quran, kitab, hikmah, dan bersifat produktif, kreatif, dan inovatif. Nanti lebih lanjut silakan dibaca panduan-panduannya di website ini. Saya sudah kirim tadi ke saudara Doya ya, untuk men-share ke kawan-kawan link-linknya itu. Terakhir ini, profil pelajar Pancasila itu sebenarnya tahun 2022 ini sudah dikembangkan. Bahkan sejak tahun 2021 diterapkan di sekolah-sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum merdeka. Ya, ini yang terbaru, ini juga butuh waktu sebenarnya. Saya biasanya menjelaskan ini juga 1 sampai 2 jam. Tapi yang saya coba untuk apa saja? Untuk ringkas saja dalam waktu 5 menit ini. Jadi profil pelajar Pancasila itu harus diimplementasikan dan dia selaras dengan PPK. Jadi kalaupun ini ada yang baru, bukan berarti menghapus PPK. PPK tetap jalan dan profil Pancasila ini diselaraskan dengan PPK. Bedanya apa? Ini bedanya. Profil pelajar Pancasila jadi 6 elemen. Iman takwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah nilai-nilainya yang harus dikembangkan di sekolah. Gimana caranya saudara? Ini caranya. Caranya ini. Kalau tadi PPK itu ada 3 basis, berbasis kelas, sekolah, dan masyarakat. Kalau profil pelajar Pancasila dikembangkan melalui 4. Intrakurikuler, sama seperti tadi, ya, dengan berbasis kelas. Budaya sekolah, hampir juga mirip. Ekstrakurikuler, juga hampir mirip. Yang berbeda itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Proyek PPP, penguatan profil pelajar Pancasila, itu yang pertama memang bisa masuk ke RPP. Sekarang namanya bukan RPP lagi ya. Kalau di kurikulum 2013 namanya RPP. Kalau di kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Di modul ajar itu juga sudah dimasukkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tapi yang uniknya saudara, 20-30% dari jumlah jam tatap muka keseluruhan sekolah itu harus dikhususkan untuk membuat proyek profil pelajar Pancasila. Ini yang terbaru. Kalau guru agama tidak memahami ini, maka proyek itu akan berbau sekuler semua. Hati-hati. Ini yang mau saya jelaskan sebenarnya. Contoh teman-teman saya di SMP Lab School Jakarta, dia buat jadi dalam ini ya, ini contohnya sebelum ke situ. Jadi saudara nanti pelajaran agama dikurangi ya di kurikulum Merdeka. 4 jam di SD jadi 3 jam, di SMP yang selama ini 3 jam menjadi 2 jam, SMA juga menjadi 2 jam. 1 jamnya kemana? 1 jamnya untuk dijadikan sebagai proyek Pancasila. Dan itu tidak hanya guru agama, semua mata pelajaran dikurangi 1 jam. Nanti akumulasi 1 jam ini ya di berapa jam? Misalnya ini SMP. SMP itu diperkirakan setahun itu 1044 jam. Maka diambillah sekitar 30%, yaitu 360 jam untuk membuat proyek profil pelajar Pancasila. 360 jam selama setahun. Berarti paling tidak ada 3 modul, ada 3 proyek dalam setahun harus dibuat. Di luar pelajaran mata pelajaran ya, tidak terkait mata pelajaran ini, semua gurunya akan menjadi mentor untuk membimbing proyek itu. Di mana proyek itu terkait dengan 6 elemen profil pelajar Pancasila tadi. Seperti di kawan saya di SMP Lab School Jakarta. Mereka buat 3 modul dalam setahun ini, yaitu modul terkait dengan kearifan lokal explore Badung, ya, masyarakat Badui. Lalu ada gaya hidup berkelanjutan hidroponik. Yang ketiga adalah seni menanam di perkotaan. Nah, ini juga butuh waktu juga untuk menjelaskannya ya. Olehlah, saya minta 2-3 menit lagi. Misalnya mereka meneliti semua siswa SMP itu dikasih waktu, berarti kalau 360 jam dibagi 3, berapa itu? 36 bagi 3, sekitar 110 jam ya. 120 jam. 120 jam itu sekitar 3 minggu mereka belajar. Jadi tidak ada belajar mata pelajaran selama 3 minggu itu. Mereka membuat proyek di lalu merekam bagaimana masyarakat Baduy. Itu akan terjadi penanaman nilai-nilai karakter dan juga profil pelajar Pancasila.
Dan di sini letak kurikulum Merdeka. Setiap sekolah Merdeka membuat produk proyek, terserah proyek apa. Itu yang saya katakan tadi. Kalau guru agama tak paham, maka proyek-proyek ini bisa jadi tak ada bersentuhan dengan agama. Maka kita harus berjuang, guru agama tampil terdepan, menguasai bagaimana caranya membuat modul proyek yang sangat terkait dengan iman, takwa, dan akhlak mulia sebagai elemen pertama dalam profil pelajar Pancasila. Ini tugas guru agama. Kalau guru agamanya diam saja tidak paham, maka proyek-proyeknya mungkin masalah tanaman, masalah adiwiyata, proyek masalah masyarakat, proyek masalah sosial, matematika, gitu. Nah ini yang saya kira yang harus jadi PR kita bersama, dan dosen-dosen kami yang hadir juga bisa mengembangkan riset dan pengabdian di bidang ini. Meski ini hal yang baru, tapi kita para mahasiswa juga harus banyak membaca, dan panduan-panduan tentang ini jadi tadi juga sudah saya share ke Saudara Doya ya, nanti mohon di-share ke grup-grup kawan-kawannya di sana. Saya kira mohon maaf ini sudah jam 11, saya kira sudah 40 menit juga saya bicara. Seharusnya tadi 30 menit ya. Kalau ada waktu diskusi silakan, kalau tidak lanjut saja ke pemateri kedua karena waktu kita sangat singkat. Terima kasih ya, mohon maaf jika saya agak buru-buru menyampaikan karena demikian banyaknya materi yang harus disampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya, Pak. Mana tadi apa? Gimana, moderator? Aktif. Bagaimana moderator? Saya tidak mendengar suara.
Maaf Pak, kami mempunyai kendala Pak. Oke. Gimana kalau enggak dilanjutkan aja ke pemateri kedua? Sudah hadir pemateri keduanya? Sudah Pak. Ya. Terima kasih kepada pemateri pertama. Dari materinya yang sangat luar biasa yang sama-sama kita dengar di hadapan kita semua melalui online. Kepada kawan-kawan semua yang ingin bertanya atau masih ada yang janggal di pikirannya, dipersilakan. Sekali lagi, kepada kawan-kawan semua yang ingin bertanya, mana tahu masih ada yang janggal di pikirannya. Kepada kakak yang bersilat. Mungkin tidak ada yang bertanya. Mungkin cukup sekian dari materi pertama. Kurang dan jalan dari mohon dimaafkan agar kita lanjut kepada pemateri kedua. Kepada moderator pemateri kedua, Saudara Muhammad Andri dipersilahkan. Oke, terima kasih ya. Saya izin live kalau tidak ada lagi. Terima kasih Bu Dekan, terima kasih para panitia. Dan narasumber kedua, Bung Ferdian Sadaulay. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Saudara Muhammad Andri.